Ada luka yang tidak terlihat tapi terasa begitu dalam. Luka ketika kebaikan dibalas dengan pengkhianatan, ketika niat tulus dianggap remeh, atau bahkan ketika bantuan yang kita berikan justru dijadikan bahan untuk menyalahkan kita. Banyak dari kita yang pernah mengalami hal ini, berbuat baik kepada seseorang dengan sepenuh hati, berharap setidaknya mereka menghargai usaha itu, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Mereka meninggalkan kita, melupakan kita, atau lebih buruk lagi, menuding kita seolah-olah kebaikan itu tidak pernah ada. Luka semacam ini seringkali meninggalkan bekas yang lebih berat dibandingkan luka fisik. Karena pada dasarnya, manusia mengharapkan timbal balik sekecil apapun ketika mereka memberikan sesuatu. Dan saat harapan itu tidak ada, kita merasa hancur, merasa bodoh karena sudah mengulurkan tangan kepada orang yang salah. Namun disinilah letak realita yang harus kita hadapi. Kebaikan yang kita lakukan tidak selalu dihargai. Ada orang yang hatinya memang tertutup, ada yang matanya buta oleh ego, dan ada pula yang tidak mampu memahami arti ketulusan. Bagi mereka, bantuan yang kita berikan hanyalah sesuatu yang pantas mereka terima, bukan sesuatu yang harus mereka syukuri. Mereka menganggap kebaikan sebagai kewajiban orang lain, bukan sebagai hadiah yang seharusnya dihormati. Dan ketika kita menyadari hal ini, rasa sakit yang muncul seringkali membuat kita menyesal. Kita bertanya pada diri sendiri, kenapa saya dulu mau repot-repot membantu dia? Atau, kenapa saya harus peduli pada orang yang akhirnya menyakiti saya? Inilah titik awal yang berbahaya, karena penyesalan terhadap kebaikan bisa membuat hati kita menjadi keras, membuat kita enggan lagi menolong orang lain, dan bahkan membuat kita meragukan nilai dari diri kita sendiri. Padahal, luka ini adalah sesuatu yang hampir semua orang baik pernah alami. Justru, itu tanda bahwa kita pernah berbuat sesuatu yang benar, meski hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Luka dari kebaikan yang dikhianati memang menyakitkan, tetapi luka ini juga bisa menjadi pintu kesadaran bahwa tidak semua orang pantas menerima ketulusan kita. Dan yang lebih penting, kita tidak boleh membiarkan pengalaman pahit ini merampas keyakinan bahwa berbuat baik adalah bagian dari siapa diri kita. Penyesalan setelah berbuat baik biasanya muncul bukan karena kebaikan itu sendiri, melainkan karena respon orang yang kita bantu. Kita seringkali menaruh harapan diam-diam bahwa orang itu akan menghargai kita, bahwa suatu hari dia akan mengingat jasa kita, atau setidaknya tidak menyakiti kita setelah menerima bantuan. Tapi ketika kenyataannya berbanding terbalik, ketika kebaikan kita dianggap biasa saja, ketika orang yang kita bantu justru meninggalkan kita di saat kita jatuh, maka rasa kecewa itu berubah menjadi penyesalan. Kita merasa bodoh, merasa dimanfaatkan, dan akhirnya muncul pikiran, seandainya dulu saya tidak menolong dia, mungkin saya tidak akan sekecewa ini. Realitanya, masalah terbesar bukan pada tindakan kita yang baik, tapi pada ekspektasi yang kita ikatkan pada kebaikan itu. Kebaikan yang diiringi harapan seringkali membuat kita rapuh. Semakin besar harapan, semakin dalam pula luka yang kita terima ketika orang tersebut tidak sesuai dengan bayangan kita. Dan disinilah banyak orang mulai goyah. Mereka mulai berpikir bahwa kebaikan adalah kelemahan, bahwa ketulusan itu naif, dan bahwa orang baik selalu kalah dalam kehidupan. Pemikiran ini kemudian menimbulkan sikap apatis, menutup diri. Bahkan ada yang memilih menjadi dingin agar tidak disakiti lagi. Padahal, menyesal karena pernah berbuat baik justru berarti kita memberi kuasa kepada orang yang tidak tahu berterima kasih untuk merusak hati kita. Kita membiarkan perilaku buruk mereka menentukan nilai dari tindakan kita. Itu sama saja dengan menyerahkan kendali hidup kita ke tangan orang yang bahkan tidak peduli pada kita. Jika dipikir lebih dalam, bukankah itu bentuk kebodohan yang lebih besar? Kebaikan yang kita lakukan lahir dari diri kita, dari hati yang tulus, dari nilai yang kita pegang. Tidak seharusnya kebaikan itu kita buang hanya karena orang lain gagal menghargainya. Kita perlu memahami bahwa penyesalan yang datang setelah berbuat baik adalah tanda bahwa kita sedang belajar. Belajar bahwa tidak semua orang pantas menerima ketulusan. Belajar bahwa kebaikan bukan sesuatu yang bisa dipertukarkan dengan penghargaan.
dan belajar bahwa luka yang muncul adalah bagian dari perjalanan menjadi manusia yang lebih bijak. Maka daripada menyesal, seharusnya kita berterima kasih pada pengalaman itu, karena ia mengajarkan siapa yang layak mendapatkan kebaikan kita, dan siapa yang seharusnya hanya menjadi pelajaran hidup. Tidak semua orang yang kita bantu akan menghargai usaha kita. Ada sebagian orang yang, sekeras apapun kita berkorban untuk mereka, tetap tidak mampu melihat ketulusan di balik tindakan kita. Inilah yang disebut sebagai orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Mereka tidak hanya abai, tetapi juga seringkali memutarbalikkan keadaan seolah-olah kebaikan yang kita lakukan adalah sesuatu yang memang sudah sepantasnya mereka dapatkan. Dan lebih buruk lagi, ada kalanya mereka justru menjadikan kebaikan itu sebagai alasan untuk merendahkan kita. Maka, agar kita tidak terus terjebak dalam lingkaran yang sama, kita perlu mengenali ciri-ciri orang yang seperti ini. Ciri pertama, mereka cepat melupakan kebaikan. Hari ini kita menolong mereka, besok mereka sudah bertindak seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka tidak punya ingatan panjang untuk hal baik, tapi sangat tajam untuk mengingat kesalahan kecil yang mungkin kita lakukan. Kebaikan dianggap angin lalu, sementara kesalahan dijadikan alasan untuk menghakimi. Ciri kedua, mereka menganggap kebaikan sebagai kewajiban. Ketika kita membantu, mereka menerimanya tanpa ucapan terima kasih, seakan-akan itu memang tugas kita untuk menolong mereka. Dalam pikiran mereka, kita tidak melakukan sesuatu yang istimewa, melainkan hanya menjalankan sesuatu yang memang sudah seharusnya. Akibatnya, mereka tidak merasa berutang budi, bahkan merasa berhak menuntut lebih banyak lagi dari kita. Ciri ketiga, mereka menyalahkan ketika kita berhenti membantu. Orang yang tidak tahu terima kasih seringkali menunjukkan wajah aslinya ketika kita sudah tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan mereka. Mereka tiba-tiba berubah menjadi orang yang sinis, marah, bahkan menuduh kita berubah atau meninggalkan mereka. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita hanya sedang menjaga diri, karena menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar menghargai apa yang kita berikan. Ciri keempat, mereka menggunakan kebaikan kita sebagai alat manipulasi. Mereka tahu kita orang yang peduli, lalu memanfaatkan sifat itu untuk keuntungan pribadi. Mereka akan datang dengan wajah penuh masalah, seolah-olah membutuhkan kita, tetapi setelah mendapatkan apa yang diinginkan, mereka menghilang tanpa jejak. Dan ironisnya, ketika mereka kembali dalam keadaan susah, mereka mengulangi pola yang sama. Inilah tanda-tanda yang harus kita waspadai. Kita tidak bisa terus menutup mata dengan alasan ikhlas atau biar saja, yang penting saya sudah berbuat baik. Kebaikan memang harus ikhlas, tetapi bukan berarti kita harus buta terhadap siapa yang layak menerima ketulusan itu. Mengenali orang-orang yang tidak tahu terima kasih, bukan untuk menumbuhkan kebencian, tetapi untuk melindungi diri kita dari luka yang sama berulang kali. Dengan begitu, kebaikan yang kita miliki bisa diarahkan kepada orang yang benar-benar menghargainya. Menyesal karena pernah berbuat baik adalah salah satu jebakan mental yang paling berbahaya. Pada awalnya, penyesalan itu terasa wajar. Kita merasa kecewa, sakit hati, bahkan marah karena kebaikan yang kita lakukan tidak dibalas sebagaimana mestinya. Namun, jika penyesalan itu dibiarkan tumbuh, ia akan menggerogoti hati kita sedikit demi sedikit. Lama-lama, kita mulai menanamkan keyakinan baru bahwa menjadi baik itu hanya membuat kita rugi. Dan dari sana, lahirlah sikap dingin, keras, dan curiga terhadap semua orang, bahkan terhadap mereka yang sebenarnya tulus. Inilah bahaya terbesar. Kita kehilangan jati diri kita sendiri hanya karena pengalaman buruk dengan segelintir orang. Ketika kita menyesal karena berbuat baik, secara tidak sadar kita sedang memberikan kuasa pada orang yang tidak tahu berterima kasih untuk menentukan bagaimana kita bersikap ke depannya. Kita membiarkan luka dari mereka mendikte hati kita, seakan-akan hidup kita hanya dipandu oleh kekecewaan, bukan lagi oleh nilai yang kita yakini. Hasilnya, kita bukan hanya berhenti menolong orang yang menyakiti kita, tetapi juga bisa menjadi apatis terhadap orang lain yang sebenarnya benar-benar membutuhkan. Kebaikan kita terhenti bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena hati kita sudah ditutup rapat oleh penyesalan. Bahaya lain dari menyesal berbuat baik adalah hilangnya rasa percaya.
kita mulai memandang semua orang dengan kacamata curiga. Setiap kali ada yang meminta tolong, kita langsung berpikir, jangan-jangan dia sama saja dengan yang dulu, hanya ingin memanfaatkan saya. Padahal tidak semua orang seperti itu. Jika pola pikir ini terus berlanjut, kita akan kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan yang sehat, untuk bertemu orang yang tulus, dan untuk merasakan makna sebenarnya dari memberi. Kita terjebak dalam lingkaran kepahitan yang kita buat sendiri. Lebih jauh lagi, penyesalan yang dibiarkan bisa mengubah kita menjadi pribadi yang pahit. Kita tidak lagi melakukan kebaikan dengan ringan hati, melainkan selalu dengan beban pikiran. Apakah nanti saya akan dikecewakan lagi? Pada akhirnya, setiap kebaikan yang keluar dari diri kita tidak lagi murni, tetapi dibalut rasa takut. Dan ketika kebaikan sudah bercampur dengan ketakutan, nilainya pun berkurang. Bukannya membuat kita damai, justru membuat kita semakin gelisah. Padahal, hakikat kebaikan sejati adalah kebebasan. Kita bebas memilih untuk tetap baik tanpa peduli bagaimana orang lain memperlakukan kita. Jika kita menyesal, kita sedang merusak kebebasan itu. Kita membiarkan pengalaman buruk mengekang langkah kita. Maka penting untuk disadari, menyesal berbuat baik adalah bentuk kekalahan terbesar. Kekalahan bukan karena orang lain mengecewakan kita, tetapi karena kita sendiri yang memutuskan berhenti menjadi versi terbaik dari diri kita. Setiap luka yang datang dari kebaikan yang dikhianati memang menyakitkan. Rasanya seperti ditusuk dari belakang ketika kita sedang berusaha tulus membantu. Namun satu hal yang perlu kita pahami, luka itu bukan untuk menghalangi kita melangkah, melainkan untuk mengingatkan kita agar lebih bijaksana ke depannya. Luka bukan tanda bahwa kita harus berhenti berbuat baik, melainkan pelajaran agar kita tidak salah menaruh hati dan tenaga pada orang yang salah. Jika kita mampu melihat luka dengan sudut pandang ini, maka rasa sakit yang kita alami tidak lagi menjadi beban, tetapi berubah menjadi sumber kebijaksanaan. Luka adalah alarm yang memberitahu kita bahwa tidak semua orang layak menerima ketulusan kita. Ia seperti sebuah catatan yang menegaskan batas. Hati-hati, jangan sembarangan memberi. Dengan begitu, kita tidak lagi masuk ke dalam lubang yang sama berulang kali. Luka juga melatih kita untuk lebih peka membaca karakter orang. Kita jadi lebih mudah membedakan siapa yang benar-benar menghargai kita dan siapa yang hanya datang ketika mereka butuh. Maka sebenarnya, luka itu tidak merusak kita, tetapi justru membangun kita menjadi lebih kuat dan lebih tajam dalam melihat dunia. Jika kita menjadikan luka sebagai penghalang, kita akan membiarkan rasa sakit itu mengendalikan masa depan. Kita berhenti menolong, berhenti peduli, dan akhirnya menutup diri dari semua orang. Namun, jika kita menjadikan luka sebagai pengingat, kita justru bisa berbuat lebih baik lagi tanpa harus jatuh ke dalam jebakan yang sama. Dengan begitu, kita tetap bisa menjadi pribadi yang hangat, tetapi dengan perisai yang melindungi diri kita dari orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan. Bayangkan jika seorang pejuang perang menolak untuk kembali bertarung hanya karena pernah terluka. Ia tidak akan pernah menang, bahkan mungkin tidak akan pernah maju. Sama halnya dengan kita. Jika berhenti berbuat baik hanya karena luka, maka kita sedang mengizinkan orang lain yang tidak tahu terima kasih untuk menentukan jalan hidup kita. Sebaliknya, jika kita melihat luka sebagai tanda bahwa kita lebih bijaksana sekarang, maka tidak ada satupun kekecewaan yang benar-benar bisa menghentikan langkah kita. Luka mengajarkan kita untuk lebih selektif, lebih hati-hati, dan lebih menghargai diri sendiri. Itu sebabnya, jangan pernah membenci luka. Peluklah ia sebagai guru yang keras, tetapi adil. Karena dari luka, kita belajar bahwa kebaikan tidak boleh sembarangan diberikan, melainkan diarahkan kepada mereka yang benar-benar menghargainya. Dengan begitu, kita tetap bisa melangkah ke depan tanpa kehilangan jati diri dan tanpa membiarkan luka menjadi rantai yang menahan kita di masa lalu. Hidup ini terlalu singkat untuk terus diberikan kepada orang yang hanya tahu menerima tanpa pernah mau menghargai. Kebaikanmu tidak pernah salah, tapi seringkali salah alamat. Banyak orang baik yang merasa hancur karena menaruh hati, tenaga, dan waktu pada orang yang salah. Padahal kebaikan bukanlah untuk dihamburkan kepada mereka yang menjadikannya bahan permainan. Disinilah pentingnya kebijaksanaan.
mengalihkan kebaikanmu ke orang-orang yang memang pantas. Sebab, kebaikan yang diberikan pada tempatnya akan tumbuh menjadi sesuatu yang indah, sementara kebaikan yang diberikan pada orang yang salah hanya akan jadi luka. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa semakin banyak kita berbuat baik pada orang yang tidak tahu terima kasih, maka suatu saat mereka akan berubah. Nyatanya, orang yang terbiasa meremehkan tidak akan tiba-tiba menghargai hanya karena kita semakin keras berusaha. Mereka justru menganggap kebaikan kita sebagai kewajiban, bukan sebagai hadiah. Maka, ketika kita sadar bahwa kebaikan kita sia-sia di tangan yang salah, jangan salahkan diri sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah mengalihkan energi itu. Jangan berhenti berbuat baik, tapi berhentilah memberi kepada orang yang salah. Mengalihkan kebaikan bukan berarti berhenti peduli, melainkan menyalurkannya pada orang yang benar-benar membutuhkan, pada mereka yang tahu menghargai, atau bahkan kepada diri kita sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang diam-diam menunggu uluran tangan, yang akan merasa hidupnya lebih ringan hanya karena satu kebaikan sederhana. Bayangkan betapa berharganya tenagamu jika diberikan pada orang yang tepat. Betapa besarnya makna senyummu jika kau berikan pada orang yang memang tulus membalasnya. Kebaikan adalah energi, dan energi itu terbatas. Jika kita terus memberikannya kepada orang yang salah, lama-lama kita sendiri yang kehabisan. Tapi ketika kita bijak mengalihkannya, kita tidak hanya menjaga diri, tapi juga memastikan kebaikan itu melahirkan kebaikan lain. Karena pada akhirnya, tujuan berbuat baik bukan untuk mengubah orang yang salah, tapi untuk memperkuat rantai kebaikan di dunia ini. Dan rantai itu hanya bisa bertahan jika kita tahu siapa yang layak menerimanya. Setiap orang yang pernah melukai kita, setiap pengkhianatan yang kita terima, dan setiap kebaikan yang dibalas dengan kejahatan sebenarnya menyisakan satu hal berharga, pelajaran. Orang yang salah memang menyisakan luka, tapi mereka juga meninggalkan tanda agar kita lebih berhati-hati melangkah ke depan. Jangan melihat mereka hanya sebagai pembawa kesedihan, tapi lihatlah mereka sebagai guru yang mengajarkan hal yang tidak pernah kita dapatkan di sekolah manapun. Dari mereka kita belajar bagaimana rasanya diremehkan, bagaimana rasanya tidak dihargai, dan dari sana kita tahu betapa pentingnya menghargai orang lain. Kadang kita menyesal karena merasa sudah membuang waktu terlalu lama pada orang yang salah. Tapi kenyataannya, waktu itu bukan sia-sia. Justru disitulah kita menempa diri. Orang yang salah membuat kita sadar bahwa tidak semua orang memiliki hati yang tulus, bahwa dunia tidak seindah yang kita bayangkan. Dan kesadaran ini membuat kita lebih kuat, lebih waspada, dan lebih bijak dalam menaruh kepercayaan. Luka yang mereka berikan menjadi kompas yang menunjukkan arah agar kita tidak tersesat untuk kedua kalinya di jalan yang sama. Pelajaran dari orang yang salah juga mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada pengakuan orang lain. Karena mereka pernah menginjak harga diri kita, kita jadi mengerti bahwa nilai diri tidak boleh ditentukan oleh mulut manusia yang tidak tahu menghargai. Nilai diri harus kita tentukan sendiri. Maka, setiap kali mengingat orang yang salah, jangan hanya membenci, tapi ucapkan dalam hati, "Terima kasih, karena darimu aku belajar." Belajar membatasi, belajar memilih, dan belajar menjaga hati. Kalau kita mampu melihatnya dengan sudut pandang ini, maka orang yang salah tidak lagi menjadi penjara, tapi batu loncatan. Mereka bukan kutukan, tapi bagian dari proses pembentukan diri. Mereka hadir untuk mengajari kita satu hal. Kebaikan memang bisa dikhianati, tapi orang yang mengkhianati tidak akan pernah bisa mencuri kekuatan dari hati yang tulus. Dan pelajaran itu akan selalu jadi bekal berharga di setiap langkah ke depan. Seringkali kita kecewa karena kebaikan yang kita berikan tidak dibalas dengan penghargaan. Kita merasa bodoh, merasa dipermainkan, bahkan kadang menyesal karena telah berbuat baik pada orang yang salah. Tapi kebenaran yang harus kita genggam erat adalah ini. Kebaikan bukanlah cermin siapa mereka. Kebaikan adalah cermin siapa kita. Respon mereka tidak pernah menjadi ukuran nilai hati kita. Jika mereka meremehkan, itu mencerminkan karakter mereka. Jika mereka menyalahgunakan, itu mencerminkan kelemahan mereka. Tapi fakta bahwa kita tetap mampu berbuat baik, itu adalah bukti kekuatan diri kita.
kebaikan tidak pernah sia-sia, meski seolah tidak ada yang menghargai. Setiap tindakan baik yang kita lakukan, sekecil apapun, tetap menjadi bagian dari diri kita yang paling murni. Orang lain boleh mengabaikan, bahkan menginjaknya, tetapi nilai kebaikan itu tetap melekat dalam diri kita. Ia adalah bukti bahwa hati kita tidak dikeraskan oleh dunia. Dan inilah yang membedakan kita dari mereka yang terbiasa hidup dengan ketidakpedulian. Kita menanamkan kebaikan bukan karena siapa yang menerima, tapi karena siapa kita yang memberi. Jika kita terus mengaitkan kebaikan dengan balasan, kita akan selalu kecewa. Tapi ketika kita memahami bahwa kebaikan adalah identitas diri, maka kita akan tetap tenang meski orang lain buta hati. Ingat, mereka tidak sedang merendahkan kita ketika tidak menghargai. Mereka hanya sedang memperlihatkan jati diri mereka sendiri. Sementara kita, dengan tetap berbuat baik, sedang memperlihatkan bahwa hati kita lebih besar dari luka yang ditinggalkan. Dan pada akhirnya, itulah yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Kita tidak menyesal pernah berbuat baik, karena itu adalah bukti bahwa kita tidak berubah hanya karena diperlakukan buruk. Kebaikan adalah pilihan sadar, dan pilihan itu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Jadi, jangan ukur nilai dirimu dari bagaimana orang lain memperlakukanmu. Ukurlah dari bagaimana kamu memilih untuk tetap berbuat baik, meski dunia tidak selalu tahu cara menghargainya. Ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini, ketenangan hati. Dan ketenangan itu seringkali hanya dimiliki oleh mereka yang tetap berbuat baik, meski hatinya pernah dilukai. Orang yang berhenti berbuat baik karena takut disakiti lagi, mungkin merasa aman sesaat, tapi di dalam dirinya akan muncul kekosongan. Sebaliknya, orang yang memilih tetap menebar kebaikan, meski sering tidak dihargai, akan merasakan kedamaian batin yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu karena mereka tahu, apa yang mereka lakukan berasal dari hati yang tulus, bukan dari keinginan untuk dipuji atau diakui. Ketenangan hati lahir saat kita bisa berkata pada diri sendiri, "Aku tidak menyesal." Tidak menyesal pernah memberi, tidak menyesal pernah membantu, tidak menyesal pernah menaruh hati yang tulus. Sebab penyesalan hanya membebani jiwa, sementara ketulusan membebaskan kita. Kita mungkin kehilangan waktu, tenaga, bahkan rasa percaya karena orang yang salah, tapi kita tidak kehilangan jati diri. Justru dari ketulusan itu kita menemukan kekuatan baru, bahwa harga diri tidak bisa diganggu oleh sikap orang lain. Banyak orang berpikir, kalau kita berhenti peduli, maka hidup akan lebih ringan. Nyatanya, berhenti berbuat baik justru akan menambah beban. Hati akan dipenuhi curiga, sinis, dan kemarahan yang menutup pintu ketenangan. Tapi saat kita tetap memilih kebaikan, kita menyelamatkan diri kita sendiri dari racun itu. Kita menjaga jiwa tetap bersih, meski dunia di sekitar kita kotor. Dan itu adalah kemenangan sejati, kemenangan yang tidak bisa direnggut bahkan oleh orang yang paling tegas sekalipun. Ketenangan hati dari berbuat baik bukan berarti kita harus terus mengulang kesalahan dengan memberi pada orang yang sama yang menyakiti kita. Bukan itu. Ketenangan hati berarti kita tidak berhenti menebar kebaikan, tapi kita juga belajar mengarahkannya pada tempat yang lebih layak. Jadi kita tetap bisa tidur dengan nyenyak, berjalan dengan kepala tegak, dan menatap dunia tanpa rasa bersalah. Sebab kita tahu, kita tidak kehilangan arah, kita hanya memilih jalan yang lebih bijak. Salah satu luka terdalam yang sering kita alami adalah ketika kebaikan kita dipandang remeh. Kita sudah memberi waktu, tenaga, bahkan hati, namun dianggap sepele. Mereka memperlakukan kebaikan kita seakan itu kewajiban, bukan pilihan yang lahir dari ketulusan. Dan di titik itulah kita sering merasa hancur. Apakah aku terlalu bodoh karena terlalu baik? Tapi sesungguhnya, luka seperti itu bisa menjadi bahan bakar untuk sebuah kebangkitan besar. Sebab ketika kita sadar bahwa orang lain tidak bisa menentukan nilai kita, justru saat itu kita mulai membangun kembali diri dengan kekuatan yang lebih matang. Diremehkan memang menyakitkan, tapi jangan salah, itu juga membuka mata kita. Dari diremehkan kita belajar siapa yang pantas berada di lingkaran hidup kita dan siapa yang hanya ingin memanfaatkan. Dari diremehkan kita belajar bahwa tidak semua orang berhak menikmati ketulusan hati kita.
Dan dari diremehkan pula, kita belajar untuk lebih tegas, bahwa kebaikan yang kita miliki tidak boleh dibuang sia-sia pada orang yang tidak tahu artinya. Luka ini memang perih, tapi ia memaksa kita untuk bangkit, untuk melihat lebih jauh ke depan, bukan terjebak pada masa lalu yang mengecilkan kita. Bangkit dari luka bukan berarti menjadi dingin atau membalas dengan kebencian. Kebangkitan sejati adalah saat kita mampu berkata, "Aku tidak lagi jatuh karena diremehkan. Aku berdiri karena tahu nilainya diriku sendiri." Dari sana lahir sebuah ketegasan yang baru, sebuah penghormatan pada diri sendiri yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Orang boleh menyepelekan, orang boleh merendahkan, tapi mereka tidak lagi punya kuasa untuk menjatuhkan, karena kita sudah menemukan pondasi yang lebih kokoh di dalam hati. Dan saat kita mampu bangkit, dunia melihat kita dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai korban yang disia-siakan, tapi sebagai pribadi yang kuat karena pernah ditempa. Luka yang dulu hampir menghancurkan kini justru menjadi saksi bahwa kita tidak rapuh, kita hanya sedang ditempa untuk menjadi lebih tangguh. Itulah kebangkitan sejati, kebangkitan yang lahir dari luka yang diremehkan, tapi kini berubah menjadi kekuatan yang membuat kita berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa keras kita bisa membalas sakit hati, tapi dari seberapa teguh kita tetap berjalan tanpa membawa beban penyesalan. Banyak orang terjebak dalam lingkaran pahit, menyesali kebaikan yang sudah diberikan, menyesali waktu yang sudah terbuang, menyesali hati yang sudah tulus tapi dipatahkan. Namun penyesalan hanya membuat kita terus menatap ke belakang, menghidupkan kembali luka yang seharusnya sudah mati. Kekuatan yang sesungguhnya lahir saat kita bisa berkata, "Aku tidak menyesal pernah berbuat baik, karena itu bagian dari siapa aku." Tanpa penyesalan hati kita menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi membawa beban rasa bersalah atau rasa tertipu. Sebaliknya, kita berjalan dengan keyakinan bahwa setiap kebaikan adalah investasi yang tidak pernah hilang. Mungkin tidak kembali dari orang yang kita bantu, tapi kembali dalam bentuk lain, dalam kedewasaan, dalam ketegasan, dalam harga diri yang semakin kokoh. Di titik ini, kita memahami bahwa kebaikan bukan soal siapa yang menerimanya, tapi soal siapa kita ketika memberikannya. Menjadi kuat tanpa penyesalan juga berarti kita tidak lagi mudah dikendalikan oleh perlakuan orang lain. Mereka bisa mengkhianati, bisa menyepelekan, bisa pergi tanpa terima kasih. Tapi semua itu tidak bisa merampas identitas kita sebagai pribadi yang tetap tulus. Justru saat kita tidak menyesal, kita sedang menunjukkan bahwa nilai kita lebih tinggi daripada perlakuan mereka. Kita tidak jatuh ke level yang sama dengan orang yang mempermainkan ketulusan, karena kita memilih jalan yang lebih mulia. Tetap menjadi diri sendiri yang baik, tanpa beban. Inilah kekuatan yang membuat seseorang benar-benar berbeda. Dunia penuh dengan orang yang pahit, yang kehilangan kepercayaan karena terlalu sering disakiti. Tapi tidak semua orang mampu tetap lembut, tetap berbuat baik, tanpa menyesali masa lalu. Jika kita bisa sampai di titik ini, maka kita sudah melewati ujian terbesar. Kita bukan hanya selamat dari luka, tapi juga tumbuh menjadi lebih kuat, lebih berwibawa, lebih dewasa. Dan itulah kemenangan yang sebenarnya, menjadi kuat, berdiri tegak tanpa membawa penyesalan dalam hati. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang bagaimana orang lain memperlakukan kita, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk tetap berdiri tegak. Jangan pernah menyesal sudah berbuat baik, sekalipun kebaikan itu dibalas dengan pengkhianatan. Sekalipun ketulusanmu hanya dipandang sebelah mata. Sekalipun langkahmu sering diremehkan. Sebab kebaikan adalah cermin dari siapa dirimu, bukan ukuran dari siapa mereka. Jika kamu menyesal, berarti kamu sedang merendahkan nilai dirimu sendiri. Seolah kebaikanmu hanya layak dinilai dari ucapan terima kasih orang lain. Padahal, kebaikan sejati tidak butuh pengakuan. Ia hanya butuh keberanian untuk tetap dilakukan. Jangan biarkan rasa sakit atau kekecewaan mencuri jati dirimu. Ingatlah, orang yang mempermainkan kebaikanmu sedang menunjukkan siapa mereka sebenarnya, bukan siapa kamu. Biarkan mereka berjalan dengan cara mereka, karena pada akhirnya, orang yang meremehkan kebaikan akan berhadapan dengan hidupnya sendiri. Tapi kamu, dengan hati yang bersih dan niat yang tulus,
akan selalu berada satu langkah lebih tinggi. Hidup mungkin tidak selalu adil, tapi setiap perbuatan baik yang lahir dari ketulusan akan membentuk kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Kamu tidak pernah salah karena memilih untuk berbuat baik. Yang salah adalah mereka yang gagal menghargainya. Maka jangan biarkan dirimu jatuh ke dalam penyesalan. Anggaplah setiap luka sebagai pelajaran, setiap pengkhianatan sebagai penyaring, dan setiap pengalaman pahit sebagai bahan bakar untuk tumbuh lebih kuat. Hidupmu terlalu berharga untuk dipenuhi penyesalan. Jauh lebih indah jika diisi dengan keyakinan bahwa kebaikan selalu kembali, meskipun tidak dari orang yang sama, meskipun tidak dengan cara yang kamu bayangkan. Maka berdirilah dengan kepala tegak, jalani hidup tanpa penyesalan. Jadilah pribadi yang tetap kuat, tetap baik, tanpa kehilangan arah meski dunia sering mengecewakan. Dan jika ada satu hal yang perlu kamu bawa sampai akhir, bawa kalimat ini dalam hatimu. Jangan pernah menyesal sudah berbuat baik, karena itu bukan kelemahan melainkan kekuatan sejati yang menjadikanmu berbeda dari dunia yang keras ini. Sekarang, giliranmu untuk bertindak. Jangan hanya mendengarkan, tapi hidupi kebenaran ini dalam langkahmu. Tetaplah berbuat baik tanpa rasa takut, tanpa penyesalan, karena disitulah letak kemenanganmu yang sesungguhnya.